selamat datang di Beta Hobby Channel. Di video kali ini kita akan mengulas sebuah action figure Iron Man Mark III dari GD Toys. Dan kali ini saya Budi dan bersama saya Rudi. Kami akan mengulas action figure ini dengan format baru di channel kita agar kita mendapatkan ulasan atau opini yang jauh lebih berimbang. Dan kita intro dulu. Sebelum itu kita bicara dulu dengan produk ini. Produk ini merupakan produk dari GD Toys. Pernah dengar nggak Kak Rudi? Baru dengar sebenarnya. Iya ya. Baru-baru ini baru tahu bahwa ada produk dari GD Toys. Ya, GD Toys ini merupakan salah satu produsen mainan dari Tiongkok ya, Tiongkok atau Cina sana. Dan ini termasuk mainan yang sangat murah dan lebih ramah kantong dibanding dengan mainan-mainan lain seperti Marvel Legends, SSF maupun Hot Toys ya. Ini berlicense. Nah, ini berlicense ya. Ini berlicense. Ini merupakan produk resmi yang mereka sudah bukan bootleg, bukan KW. Namun memang benar berlicense tapi murah ya. Berapa kemarin kalau dibeli? 350-an. Oh iya, berarti sama. Saya juga belinya 350-an. Ini sangat worth it lah kalau untuk harganya ya. Sangat worth it. Iya. Ya. Kita tahu kan ini desainnya diambil dari Iron Man versi MCU yang pertama kali keluar ya. Film pertamanya Iron Man yang pembuka MCU ya. Iya. Nah, kalau dia ada ikut kan? Saya ikutin itu. Iron Man soalnya. Ya, ya. Nah, itu merupakan film MCU pertama yang langsung ngehits pada saat itu ya. Dan saya juga sangat-sangat suka dengan desain itu, walaupun saya nggak ngikutin kartun maupun komiknya ya. Tapi yang benar-benar bikin saya tertarik nih ini yang versi MCU-nya. Versi MCU-nya ya, keren. Desain armornya itu mengingatkan saya dengan film-film tokusatsu seperti Metal Hero maupun Kamen Rider. Oh. Iya, makanya itu langsung buat saya, wow, ini sebenarnya ini versi tokusatsu live action yang high budgetnya. Budget tinggi. Iya, iya, budget tinggi. Nah, dari itu kita lihat desainnya ya, Pak Rudi ya. Iya. Menurut Pak Rudi, desainnya ini dengan filmnya itu bagaimana? Boleh dikatakan 80 kayak kurang lebih sekitar 85% ini akurat dengan film ini. Ya, ya, saya juga cukup setuju. 85% desainnya itu cukup akurat. Iya. Walaupun ada sebagian kecil ya, sebagian minor kecil sih. ya minor. Bagian Detail kecil. Tapi itu pun tidak akan terlalu tampak atau terlihat ya. Ya. Iya. Nah, di filmnya itu kita lihat ada satu scene ya, scene di mana dia mengeluarkan senjata di pundaknya. Di pundak ada proyektil serta di tangan itu, walaupun muncul sekali aja di filmnya, tapi di sini nggak muncul kan? Di sini nggak muncul. Nah, di sini nggak muncul. Detailnya nggak dapat di situ. Iya, karena nggak ada aksesoris seperti itu di sini. Nah, itu yang sebenarnya patut disayangkan. Iya. Tapi 350.000 ya, apalagi yang mau kita protes ya. Nah, 350.000 dan license. Iya, license. Jadi nggak perlu banyak komplain lah kalau untuk masalah desain yang minor-minor sedikit seperti itu. Ya. Terus masih ada nggak yang menurut Rudi kurang di sini? Kalau secara desain. Kalau kita lihat di akurasi film, berarti di flap belakangnya nggak ada booster. Belakang nggak ada booster ya. Yang ini yang kayak sayapnya ini ya. Iya, flap belakangnya nggak ada booster, di sini ini nggak ada booster. Kemudian di bagian betis ini nggak bisa buka ini. Ya, oh ini saya. Iya. Ya, saya kemarin saya sempat nonton ulang Iron Man, memang di bagian ini kalau dia terbang ya, ini pasti terbuka Bagian betisnya. Ya, kalau Hot Toys mungkin bisa kali ya. Oh, belum pernah punya Hot Toys bro. Sama, tapi saya pernah lihat, tapi saya nggak pernah lihat sampai sedetail itu lah. Tapi untuk ukuran Hot Toys ya, harganya siapa? Tapi ini luar biasa bro, detail di dalamnya itu, untuk detail frame untuk flapnya itu pengecatannya luar biasa. Iya, sangat-sangat detail. Oke, selanjutnya di pewarnaan ya, Pak Rudi. Iya. Ya, kalau pribadi saya ya, untuk pewarnaan ini merupakan mainan termurah ya kalau dibilang ya, untuk action figure yang diwarnai secara
bagus seperti ini. Ini warnanya masuk premium. Ini warna merahnya bener-bener kinclong. Terus bukan flat, bukan warna plastik. Jadi ini nggak terkesan kayak mainan-mainan mamang yang belasan ribu atau 50 ribuan yang sering kita lihat biasanya di supermarket ya. Jadi ini masuk kategori mainan untuk kolektor yang murah meriah. Ya menurut Rudi ya. Betul. Karena warna merah begini nih biasanya kita temukannya untuk action figure yang harganya udah di atas 500-an. Iya. Di atas 500-an ribu baru ketemu warna begini. Dan itu juga termasuk jarang sih. Iya. Dan ini juga merupakan mainan dengan akurasi warna yang sangat baik. Jadi untuk separasi warna yang ada ini sudah diwarnai secara akurat dan sebaik-baik mungkin. Jadi bisa dibilang ini tidak ada kesalahan pewarnaan. Mungkin ada yang terlewati ya, karena kita nggak lihat secara detail yang di filmnya atau di poster yang live actionnya itu kita nggak lihat secara detail. Namun untuk ini bisa dikategorikan sangat memuaskan. Sangat bagus karena detail kecil-kecilnya juga diwarnai dengan baik di sini. Oh iya. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Memang kalau untuk 350.000 mendapatkan action figure dengan warna seperti itu, saya kira sangat jarang ya. Iya. Kalau kalian lihat Lightning Collection-nya Power Rangers, itu harganya sekitar 400-500 ribu. Nggak akan dapat warna seperti ini. Dan juga Marvel Legends, saya yakin Marvel Legends itu nggak ada yang warnanya seperti ini. Marvel Legends saya banyakkan lihat itu warnanya flat, ironnya warna flat. Warnanya flat, sangat flat, dan 350.000 lagi nggak perlu dikomplain apa-apa lagi. Ini the best. Di harga, di range harganya ini the best. Jadi ini adalah yang the best dan yang sangat worth it. Nah, di sini kita sekarang sudah ada SSF Kamen Rider Dio, High Grade Gundam Revive. Nah, kita di sini kita bisa melihat perbandingan tingginya. Iya. Ya, kita bisa lihat bahwa kalau disejajarkan dengan SSF, figur ini lebih tinggi. Kalau dengan High Grade Gundam untuk RX-78 yang sekitar, kalau di filmnya itu 17 meter ya, kalau dibanding 144 nya sekitar 12 atau 13 cm. Jadi ini merupakan action figur yang cukup tinggi dan nggak bisa kita sanding dengan SSF karena versi SSF-nya pasti lebih rendah, lebih pendek. Jadi bagi kolektor yang mengharapkan dapatin tinggi yang sama untuk SSF, ini nggak bisa jadi patokan. Betul. Ini lebih dia punya ukuran size sendiri di sini. Ukuran size sendiri. Jadi kita bisa lihat perbandingannya langsung. Jadi bagi yang kolektor yang nanti jangan pikir ini bisa bersama koleksi ini untuk versi SSF, nggak akan masuk ya. Tingginya dari itu segi tinggi udah nggak sama. Ya. Setelah kita lihat proporsinya, tingginya, sekarang kita lihat aksesoris yang kita dapat ya. Iya. Aksesoris yang didapatkan masih dalam blister ya. Masih dalam blister ini. Dan ini masuk kategori aksesoris yang cukup minim ya, karena kita tidak dapat aksesoris misalnya proyektil di pundak maupun di tangan. Nah, kita hanya dapatkan beberapa jenis telapak tangan. Selain yang sudah ada di sini, yaitu yang kepal ya. Kepal. Kita dapatin 3 jenis telapak tangan lain. Kelihatannya agak mirip semua, jadi agak susah dibedakan. Ya. Dia 2 set itu telapak tangan terbuka, namun dia kayak versi dia gini ya, kayak Hadouken atau Kamehameha gitu kan. Nah, yang satunya itu yang berlubang ya, kalau nggak salah yang bisa ada lubangnya, kita bisa pasangkan efek ya. Ini ada efek waktu dia nembak repulsornya ya. Itu ada efeknya. Itu 2 set. Nah, yang 1 set lagi ya yang agak lebih terbuka, dia ini ya lebih terbuka beginilah. Iya. Ya lebih kaku, yang istilahnya lebih kaku yang ini. Nah, untuk itu ada 4 buah efek. Ini bisa dipasangkan di bagian telapak kaki. Di telapak kakinya kaki ada lubang. Lubangnya bisa di sini kita pasangkan. Jadi efek dia ketika terbang. Terbang. Bisa efek terbang.
kemudian kalau dipasang di telapak tangan efek untuk repulsor. Saya sebenarnya tidak tahu itu sebutannya apa, tembakan itu ya, cuman dengar dari Korudi repulsor, jadi saya kurang ngerti. Kemudian yang terakhir ini apa ini, ada action base. Ini luar biasa loh bro, di harga 350 action figure dapat stand base. Iya memang luar biasa itu, karena action figure lain belum tentu dapat ya. Bagi contohnya SSF, saya belum pernah dapat SSF yang harganya 600-700 ribu, ada ini harus beli action base terpisah, dan ini kita di include. Ini termasuk apa, cukup kokoh, walaupun bukan yang terbaik ya, kita nggak bisa bilang ini adalah action base terbaik. Ini cukup kokoh lah untuk mode terbang, untuk disanggah ya memadai ya. Nah, setelah aksesoris kita geser dulu aksesoris ini, kita langsung masuk ke artikulasi. Nih, artikulasi. Kalau saya pribadi ya, action figure ini tidak bisa dibandingkan dengan SSF. Jauh untuk artikulasi, sangat jauh sekali. Kepalanya juga sangat terbatas ya. Gerakan kepala terbatas, leher nggak bisa gerak bro. Ya, leher nggak bisa gerak, itu yang kurang ya. SSF itu leher bisa gerak, kayak ini, karena dia punya joint terpisah di bagian leher, sehingga dia punya permainan di bagian artikulasi di kepala itu jauh lebih tinggi, lebih banyak. Dan untuk flight unit, untuk flight mode ya, flight mode kalau di versi SSF yang saya lihat dari Mark 85 ya, yang sudah saya lihat di review orang, ininya kepalanya bagiannya itu bisa diangkat sampai 90 derajat. Jadi kalau flight unit flight mode itu dia bisa 90. Oh, ya ini terbatas. Ini terbatas. Jadi mode flight mode-nya itu sangat terbatas ya. Nah, untuk bagian leher sama kepala memang seperti itu ya. Iya. Selanjutnya kemudian di bagian tangan, di tangan ini juga bisa memutar 360 derajat. Ini bisa mutar. Tapi untuk ke kiri ke kanannya kita di sini ada sedikit gimmick, kita bisa tarik untuk melebarkan area pergerakan ke samping. Tapi ini juga sangat terbatas. Kemudian bagian lengan atas ini tetap bisa diputar seperti biasa, dan ini double joint ya bro, double joint, jadi bisa ditekuk. Nah seperti itu. Dan untuk telapak tangannya ini biasa ya, SSF juga bisa kayak begitu. Iya. Ya. Kalau untuk join di tangan itu kayaknya untuk SSF juga kurang lebih sama begitu juga. Nggak ada yang terlalu gimana ya, kurang lebih sama untuk artikulasi di tangan. Iya. Nah untuk bagian badan, ini adalah salah satu yang paling menjadi kekurangan juga. Pinggang ini itu nyatu dengan punuk ya. Nih. Pinggang ini nyatu dengan punuk dan perut. Jadi kita nggak akan dapat artikulasi di bagian pinggang ya, itu nggak ada. Itu termasuk sangat kaku. Di dada memang ada. Tapi kalau dibandingkan dengan SSF itu kita memiliki putaran pada perut. Walaupun nggak bisa 360 derajat, tapi putaran itu cukup membantu untuk menyuguhkan berbagai pose yang lebih menarik ya. Lebih menarik. Oh, ini hanya di bagian torso atas ya, di bagian dada ya? Ya, bagian dada aja. Sehingga dibilang pasti akan mengganggu. Bagi sebagian orang pasti akan mengganggu. Bagi orang yang suka, maksudnya pose-pose yang lebih ekstrim, yang lebih kayak di film, pasti ada banyak. Superhero landing bro, nggak bisa. Wah, ini agak susah. Memang agak susah. Ini bukan hanya di bagian perut. Kalau sebenarnya bagian perut itu membantu untuk saat jongkok ya. Saat jongkok, saat berlutut, saat bersujud. Nah, untuk bagian itu di bagian paha juga sangat terbatas ya. Di bagian paha, di bagian kaki itu semuanya sangat terbatas. Untuk pose sujud aja ya, ini agak susah. Bukan sujud. Ini? Pose berlutut. Pose berlutut ya, sebelah ini agak susah. Tapi masih bisa dihitung. Nah, tapi untuk superhero landing nggak bisa, agak susah. Mungkin dapat tapi kurang begitu natural ya, kelihatan fake-nya kurang besar itu. Jadi memang akan sangat terbatas.
Tapi untuk overall ya, artikulasi itu sama kayak SHF-nya. Ini SHF itu tetap ini bisa ditarik atau dinaikkan. Nah, untuk putaran paha itu, sambungan paha dengan paha itu udah nyatu. Jadi putaran paha antara nggak tahu ini terlalu keras atau memang nggak bisa. Kayaknya terlalu ketat ini bro. Jadi bisa diputar tapi terlalu ketat di situ. Iya memang terlalu ketat. Kita takut rusaknya. Iya. Nah, kalau untuk jadi kalau mau mutarnya itu pakai perasaan. iya. Ini dia bisa split selebar ini aja, selebar ini. Dan tekukan siku tidak terlalu padat. Jadi lututnya ya lumayan sih. Lumayan. Tekukan lututnya lumayan. Pergelangan kaki juga masih bisa bergerak sedikit. Terus ada nggak artikulasi di ujung jari? Di ujung jari kaki? Oh tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah untuk angkat ke depan dia masih bisa, ke belakang agak terbatas. Tapi ini juga dari putaran di paha ya. Tapi ini lah untuk anatomi manusia lah, kurang lebih begini. Tapi secara overall artikulasi nggak banyak yang perlu dikomplain lah. 350.000 artikulasi terbatas ya sudahlah. Pose berdiri saja ya udah mantap kan ini. Ini di lemari orang juga nggak akan mikir lah. Ya, orang juga nggak akan tahu ini harga action figure 350.000. Jadi jangan banyak komplain. Nggak ketahuan bro. Kalau udah dipajang nggak ketahuan. Jadi sampai di sini menurut Pak Rugi untuk keseluruhan bagaimana? Overall ini action figure yang layak dikoleksi bro. Bahkan kalau bisa wajib dikoleksi. Alasannya? Dari segi harga 350.000 kita dapat action figure dengan warna yang luar biasa bagus, akurat dengan movie, kemudian dapat standbase bro. Saya memang setuju dengan alasan-alasan itu, karena 350.000 dapatin action figure dengan yang seperti ini gak akan ada dapat lagi dimanapun. Dan apa yang dikatakan Pak Rudi itu semua sudah sesuai dengan apa yang juga ingin saya utarakan. Namun satu lagi, jangan banyak komplain dengan artikulasi, karena apa yang dijual adalah 350.000. Apa yang kita dapat ya seperti ini udah sangat-sangat layak untuk dikoleksi. Jadi kesimpulannya kita sama-sama setuju bahwa ini merupakan action figure yang sangat bagus. Nah, sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel kita ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa.